Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Nah, saya akan mengungkapkan tentang apa yang disebut dengan bid'ah terbesar di abad ini. Bid'ah terbesar di dunia adalah tauhid yang tiga. Tauhid. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Pembahagian tiga tauhid ini tak pernah ada pada masa Rasulullah. Pembahagian trinitas tauhid tidak ada pada masa sahabat. Trinitas tauhid tidak ada pada masa Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, tidak ada. Pada masa tabi'in juga tidak ada. Nah, Masya Allah, baru ada trinitas tauhid pada abad yang ke-7. Masya Allah. Nah, ini sekarang sedang berkembang di Indonesia, trinitas tauhid. Saya tidak mengatakan itu mencontoh Kristen yang trinitasnya itu, tapi ini adalah pembahasan dari ulama-ulama besar di abad ini. Misalnya Yusuf Qardawi, dia mengatakan tidak ada trinitas tauhid pada masa Rasulullah, sahabat, tabi'in tidak ada. Kemudian yang kedua, bid'ah terbesar itu anti mazhab. Tidak ada yang anti mazhab. Mazhab itu adalah hasil penelitian ulama. Jadi kalau disebut mazhab Syafi'i itu Quran dan hadis hasil penelitian dari Imam Syafi'i yang menggunakan segala kejeniusannya dengan ikhtiyatnya. Ikhtiyat itu apa? Apa ikhtiyat? Ikhtiyat apa? Kehati-hatian yang sangat tinggi. Jadi kalau dibandingkan 5 mazhab ini, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Wahabi, maka mazhab di antara mazhab ini yang paling tinggi kehati-hatiannya, yang paling cermat bahasanya adalah Imam Syafi'i. Nah, jadi karena itu orang la mazhabi ya, dallun wa mudillun. Orang-orang yang tidak bermazhab adalah orang yang menyesatkan dan orang yang sesat dan menyesatkan. Masya Allah. Nah, kita dengar dari ulama besar ini. Wasil Fikri lil Amali Islahi, ini karangan 3 orang dosen di Madinah, bukan karangan perorangan, 3 dosen. Ustadz dari Kuliatus Syariah, Ustadz dari Kuliatus Dakwah Usuluddin di kota di Madinah. 3 doktor yang mengarang kitab ini. Judulnya Asalul Wasil Fikri lil Amali Islami, sistem penyerbuan berpikir terhadap dunia Islam. Bagaimana mengacaukan pikiran Islam. Ya termasuk kemarin yang ditanya oleh Kiai Fahruddin ini. Dan termasuk trinitas tauhid, dibagi rububiyah menjadi uluhiyah, asma wa sifat. Tidak boleh dibagi-bagi. Itu adalah bid'ah terbesar dalam bidang akidah di muka bumi ini. Jangan dipakai tauhid. Masya Allah. Nah, ini kita dengarkan seterusnya. Dalam rangka mengacau pikiran Islam, dibikin perpecahan. Orientalis dalam kitab ini disebutkan bahwa tujuan Yahudi Zionis cuma 2. 1, warsus sukuk fi qulubil mu'minin. Tanam. Nah, Masya Allah. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Akhirnya sebagai penutup saya ingin membacakan hadis Nabi. Ya, kita bacakan hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu al-ibadu walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqi alimun ittakhazan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu.
Rawahul Bukhari wa Muslim. Maratan ukhra, sekali lagi saya ulangi. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhul ibadu walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqi alimun ittakhazan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Akan datang suatu masa nanti di mana Allah tidak mencabut ilmu pengetahuan agama dari manusia secara tiba-tiba, tapi Allah mencabutnya dengan mewafatkan orang-orang alim ulama yang berwibawa. Apabila orang-orang alim yang disegani itu sudah tidak ada lagi, maka banyaklah terangkat orang-orang jahil menjadi pemimpin, bahkan berpakaian ulama padahal dia jahil. Bighairi ilmin, tanpa ilmu pengetahuan agama, tidak tahu nahwu syaraf, tidak tahu ilmu mantiq, tidak tahu ilmu balaghah. Ini gawat kalau tidak tahu ilmu balaghah. Karena gaya-gaya sastra itu banyak sekali pada ayat-ayat mutasyabihat dan banyak pada ayat-ayat yang lain. Nah, umpamanya dalam menerjemahkan sajalah kalau secara harfiah. Kutiba alaikumusyyam, itu kutiba itu dari kata kataba, fi'il madhi dhammah awal kasrah sebelum akhir. Dituliskan artinya. Tapi kok menjadi diwajibkan? Nah, itu pekerjaan ulama. Kalau terjemahan saja, hai orang-orang yang beriman, dituliskan kepadamu berpuasa. Itu pun kepada laki-laki, alaikum, bukan alaikunna. Nah, kenapa ini ayat ditujukan kepada laki-laki? Kok wanita diwajibkan juga berpuasa? Alaikum itu untuk laki-laki, alaikunna baru untuk wanita. Kenapa? Nah, inilah pentingnya ulama. Jangan membaca Al-Quran itu hanya terjemahan saja. Hadis jangan hanya sekedar terjemahan saja. Perlu pemahaman-pemahaman kaidah yang banyak yang itu dikuasai oleh ulama-ulama, terutama mazhab yang keempat. Ini ada pula orang yang tidak mau ikut mazhab, berarti dia memakai mazhabnya sendiri, namanya mazhab Wahabi atau mazhab Albani dan mazhab Utsaimin dan mazhab-mazhab lainnya. Masya Allah. Nah, kita kacau, bingung ajaran Islam. Yang kedua, at-tafriq bainal muslimin, bikin umat Islam terpecah belah. Jangan sampai umat Islam bersatu. Bersatunya ulama dan habaib ini yang merupakan kekuatan Islam di Indonesia. Mereka tahu selama para ulama bersama dengan para habaib membina umat, maka ini merupakan suatu kekuatan yang tidak bisa dirobohkan oleh siapapun saja. Jadi banyak kekuatan-kekuatan Islam itu dipreteli oleh orientalis melalui tangan-tangan ekstrim kanan yang terlalu sempit dan ekstrim kiri liberal yang terlalu longgar. Ini kedua-duanya merugikan Islam. Yang terlalu sempit Khawarij merugikan Islam. Terlalu lapang Al-Baraiyah atau kebebasan liberal juga merugikan Islam. Masya Allah. Nah, ini harus kita sadari. Penting sekali ukhuwah Islamiyah kita jaga dengan baik. Jangan selalu menghina hal-hal yang Anda tidak tahu. Masya Allah. Jangan mengambil keputusan sesuatu Anda yang tidak tahu bagaimana memutuskan atau bagaimana mengadakan istimbat dari suatu hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana mengistimbatkan hukum itu? Kalau tidak ulama, tidak akan bisa. Masya Allah. Maka robohkanlah ulama dengan habaib. Hancurkan ulama dengan habaib untuk menghancurkan Islam. Yang memutuskan dengan ketetapan, saya menetapkan bahwa Bali daripada dunia Rasul tidak ada. Ulama mana pun tidak ada. Mengapa? Masya Allah. Kenapa tangan selalu gatal pengen bersih-bersih? Sejak ada ini di dapur, Bunda sudah bisa dapat 2 gereja dulu, bukan gereja sekarang. Jadi saya ceritain gereja 1500 tahun yang lalu. 1500 tahun yang lalu ini keadaan gereja. Dan diakui oleh dunia barat.
trauma kedua kitab suci, trauma ketiga sosoknya Yesus Kristus. Nah, jadi ada Yang perbedaan lainnya dengan pun agama lain, ada saya sama dengan tidak masuk Islam. akal. Masya Allah. Para ulama dan para habaib yang mereka banyak diantaranya Pak Alulia untuk menulis silsilah yang bukan silsilahnya. Apa wiridnya? Wiridnya ngaji tiap Sabtu dengan buah, itu wirid saya. Wirid jangan ditinggalkan, istiqomah. Nah, wirid pengajian setiap Sabtu, setiap Jumat ini bahasanya. Itu tidak ada contoh dari Rasulullah. Kenapa? Karena itu sifatnya muamalah. Tapi kalau ibadah mahdhah, itu tidak boleh diadakan rutin seperti itu. Tapi karena bukan ibadah mahdhah, boleh setiap zuhur ada kuliah zuhur. Itu tidak ada contoh dari Rasulullah. Setiap Ramadan ada kuliah Ramadan yang namanya kultum, kuliah terserah antum. Kenapa adanya kultum, kuliah terserah antum? Karena itu ibadah ghairu mahdhah. Kalau ada kultum silakan, tidak ada ya tidak apa-apa. Walaupun namanya kultum, kuliah 7 menit, tapi dilakukan 10 menit ya nggak apa-apa. Kultum namanya kuliah 7 menit, sampai 4 menit sudah berhenti juga nggak apa-apa. Karena itu ibadah ghairu mahdhah. Jadinya balik lagi kepada yang pertama. Nah, sekianlah dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Terakhir Ini mulai sekarang pasang niat semuanya. Nah, itu dia. Fuhat. Tidak miskinkan amplop saya. Nggak usah dikasih amplop. Nah, amplop juga itu bukan ibadah mahdhah. Siapa mau ngasih amplop silakan, siapa tidak. Kenapa? Walaupun tidak ada contoh dari Rasulullah, berarti bukan ibadah mahdhah. Yang dicontohkan oleh Rasulullah itu hanya ibadah mahdhah, bukan ibadah yang ghairu mahdhah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngaji bebas amplop. Hanya untuk buat, kalau lainnya ya kasih saya hadiah.